Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Kembali berjumpa dengan saya Putri Seperti dalam acara yang insya Allah penuh berkah buat teman-teman semuanya, Ajib Diary. Namun jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tekan tombol lonceng di bawah ini untuk memudahkan teman-teman mendapatkan notifikasi dari video dari kami. Mau belajar apa kita hari ini? Stay tune ya teman-teman. Nah, teman-teman, pada hari ini kita mau belajar tentang probabilitas. Nah, kalau dilihat dari katanya nih, probabilitas berasal dari kata apa? Benar banget, dari kata probability, atau yang bisa disebut sebagai dengan peluang, teman-teman. Atau juga bisa disebut sebagai kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nah, kalau yang namanya peluang, pasti kita masih menerka-nerka nih, gitu. Sebenarnya probabilitas atau teori peluang ini tanpa sadari itu kita sering jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh. Waktu teman-teman nyaksiin sepak bola, tanpa sadar kita tuh mau prediksi loh, kira-kira siapa yang akan menang melawan kedua kesebelasan. Nah, seperti itu. Nah, misalkan bagaimana peluang menuju babak selanjutnya bagi suatu tim sepak bola nih. Misalkan jika timnya tersebut kalah, seri atau menang, kira-kira berapa peluangnya untuk bisa maju ke babak selanjutnya? Nah, itu salah satunya nih. Salah duanya apa? Yang kedua nih. Benar banget, teman-teman. Misalkan nih, saat teman-teman dulu waktu para siswa menghadapi ujian nasional tuh untuk menentukan lulusannya, maka setiap siswa itu memiliki dua kemungkinan, yaitu lulus atau tidak lulus. Ya, karena kesempatan hanya satu kali, sedangkan peluang kejadian yang mungkin terjadinya sebanyak 2 kali, yaitu lulus atau tidak lulus, seperti itu. Jadi, kira-kira contoh peluangnya mereka lulus adalah berapa? Setengah. Dapat setengah dari mana? Nanti ya, kita bahas lebih lanjut ya teman-teman ya. Nah teman-teman, sebenarnya konsep probabilitas itu berasal dari mana sih? Jadi karena adanya banyak kejadian yang sulit dipastikan atau diketahui dengan pasti, sehingga itu muncullah kira-kira perkiraan buat kita untuk peluang dari suatu kejadian itu bisa terwujud. Nah, karena ada kejadian yang seperti itu yang susah diprediksi, maka kejadian tersebut itu diketahui dengan melihat fakta-fakta yang ada. Nah, kalau ada fakta-fakta, sehingga kita nanti bisa mengukur yang namanya kira-kira peluangnya berapa, gitu teman-teman. Nah, sebenarnya probabilitas itu merupakan suatu perhitungan untuk mendapatkan nilai antara 0 sampai dengan 1, teman-teman. Jadi, nilainya peluang itu dibatasi antara 0 sampai 1, di mana yang menunjukkan seberapa besar peluang kemungkinan terjadi suatu peristiwa atau suatu kejadian nih. Nah, ini peluang disebutkan sebagai PE, di mana yang dirumuskan sebagai M per N, di mana N itu adalah banyak kejadian yang dimaksud, dan N itu adalah banyak seluruh kejadian yang mungkin. Ya, jadi kejadian yang maksud dibagi dengan seluruh kejadian yang mungkin ya teman-teman, gitu. Nah, ini lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh ya teman-teman. Ini kesukaan dari teman-teman. Siapa yang suka main kartu bridge? Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih. Jenis-jenis dari kartu yang ada di kartu bridge ada apa saja? Benar banget. Ada apa? Sekop, ada hati, ada wajib, ada keriting. Yang biasa kita kenal dengan speed ya. Kemudian heart, diamond, sama club. Nah, di mana teman-teman sini disuruh nyari probabilitas untuk memperoleh kartu hati bila sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge. Nah, ini kartu hati ada berapa teman-teman? Ada 13. Nah, semua kartu bridge itu ada 52. Sehingga peluang terambilnya kartu hati itu adalah 13 per 52. Gitu teman-teman. Bagaimana? Kalau kita ngomong masalah peluang, maka erat hubungannya dengan yang namanya permutasi dan kombinasi. Masih ingatkah teman-teman? Ya, benar banget. Nah, dalam materi permutasi, itu merupakan salah satu materi peluang yang membahas mengenai penyusunan
penyusunan K-objek dari N objek yang tersedia dengan cara memperhatikan urutan. Jadi teman-teman, untuk permutasi itu sangat diperhatikan urutannya. Misal nih, antara warna bendera merah putih dengan putih merah itu berbeda teman-teman. Jadi kalau hal seperti itu termasuk dalam pembahasan permutasi. Nah, untuk menghitung rumus dari permutasi itu sendiri, teman-teman bisa menggunakan rumus N permutasi R itu dengan rumus sebagai N faktorial per N min R faktorial. Masih ingat kan bilangan faktorial? Pintar banget. 5 faktorial berapa teman-teman? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sip. Jadi misal nih, ada cara ngitung ya, sedikit mengingatkan aja. Bila N-nya 4, R-nya 2, maka N permutasi R dari 4 permutasi 2 itu adalah 12. Oke? Nah, bentuk permutasi yang kedua itu salah satunya yaitu seperti tampil pada layar ini teman-teman. Jadi bisa mempunyai anggota yang sama. Maka banyak permutasi yang dibuat adalah dirumuskan sebagai N faktorial per N faktorial ini di sini adalah N banyaknya yang sama teman-teman. Misal nih, teman-teman dari kata teknik sipil. Nih, huruf E-nya ada berapa? Huruf E-nya ada 1, L-nya ada berapa? 1, S-nya ada berapa? 1, huruf I-nya ada berapa I-nya? 3, dan seterusnya nih. Maka banyak permutasi dari kata teknik sipil, jadi yang bisa dibentuk dari kata teknik sipil itu ada berapa macam. Nah, seperti ini teman-teman. Karena hurufnya ini ada 11, kemudian yang sama itu apa saja? Kita lihat aja. Sini, 1 faktorial, 3 faktorial, seperti itu. Atau teman-teman langsung aja nih, 3 faktorial, per 3 faktorial, 2 faktorial. Kalau 1 faktorial kan 1 tuh, tetap aja. Jadi kemungkinan untuk menyusun huruf dari kata teknik sipil itu ada 3.326.400. Saya percaya nih, coba aja ya. Yang kedua yaitu tentang kombinasi teman-teman. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya kombinasi itu juga bagian dari peluang teman-teman. Namun di sini tanpa memberi arti pada urutan, saya garis bold gitu ya. Dimana di sini nggak memperhatikan yang urutan. Misal nih, dalam suatu pertemuan ada 50 orang. Kemudian berapa kali banyak jabat tangan yang terjadi di situ teman-teman. Yang namanya misalkan saya jabat tangan dengan si Fulan nih, dan si Fulan jabat tangan dengan saya, itu berapa kali jabat tangan? 1, ya kan? Jadi tanpa memberi urutan, jadi nggak ada artinya urutannya itu. Nah ini, rumus dari kombinasi N kombinasi R itu disebutkan sebagai N faktorial per R faktorial min N R faktorial, teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman mikir ya, kalau misalkan ada peristiwa kombinasi atau permutasi, kira-kira peluangnya besar mana sih? Coba dilihat dari rumusnya aja nih. Kalau kombinasi itu kan berarti tidak memperhatikan urutan, jadi peluangnya itu semakin kecil teman-teman daripada permutasi. Jadi kalau permutasi itu kan dua hal yang sebenarnya sama, tapi kalau dipadukan itu menimbulkan arti yang baru, atau kalau dibolak-balik itu punya arti yang baru. Nah, lebih enak kita langsung contoh nih. Ini ceritanya ada suatu kelompok orang yang terdiri dari 4 orang ahli geoteknik sama 3 orang ahli struktur, teman-teman. Nah, kita disuruh bikin, buatlah juri yang terdiri dari 2 orang ahli geoteknik dan 1 ahli struktur. Jadi 2-nya dari geoteknik sama 1 dari struktur, teman-teman. Kalau dilihat nih, kenapa dikombinasi? Karena ya memang bolak-balik ya sama aja gitu ya. Jadi ada 4 orang ahli geoteknik, mau diambil berapa? 2, ya kan? Mau diambil 2, berarti 4 kombinasi 2. Katanya adalah 6. Kemudian
untuk yang ini ada 3, kemudian diambil 1. 3 kombinasi 1 yaitu 3. Nah, berapa banyak pasangan jenis juri yang bisa diambil? Ini tinggal dikalikan aja. 6 dikalikan 3. Ini adalah 18. Selanjutnya kita mau bahas tentang yang namanya ruang sampel dari suatu kejadian, teman-teman. Misal nih, ada 2 buah uang logam. Uang logam teman-teman tahu ya, ada angka dan juga ada gambar. Nah, di mana di sini teman-teman disuruh nyatakan tentukan ruang sampelnya. Terus yang kedua, bila A menyatakan kejadian munculnya sisi yang sama dari 2 uang logam tersebut, tentukan probabilitas kejadian A. Ruang sampel dari 2 logam teman-teman bisa menggunakan ini, gampang kan? Gambar angka, sehingga di sini adalah gambar angka gambar, dan angka-angka. Ini adalah ruang sampelnya teman-teman. Ruang sampel dari suatu kejadian yaitu pelemparan 2 buah uang logam. Nah, ditanya berikutnya, bila A menyatakan kejadian munculnya sisi yang sama dari dua uang logam, tentukan probabilitas kejadian. Jadi dicari yang sama antara gambar-gambar dengan angka-angka. Ada berapa teman-teman? Ada 2. Sedangkan ruang sampelnya tadi ada berapa? 4. Sehingga peluangnya adalah 2/4 atau setengah. Bagaimana? Oke? Nah, teman-teman, ternyata probabilitas itu lebih banyak ke condong kejadian yang menjemuk karena kita hidup dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi ada banyak contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sehingga muncullah kejadian menjemuk dalam probabilitas, teman-teman. Masih ingat dengan ini yang nama ini apa? Benar banget, ini adalah diagram Venn. Jadi yang menyatakan apakah dua kejadian itu ada irisannya atau tidak dan seterusnya. Kalau mau nyari ini luasannya ini ya, teman-teman mau nyari gabungan ini, N digabung A, N A gabung B misalkan ya, maka cara nyarinya yaitu NA banyaknya yang ada di A dijumlahkan dengan banyaknya yang ada di B dikurangi nih tengah-tengahnya. Kenapa dikurangi? Nah, kan kita mau nyari ini yang ada di aksiran nih, ya ini dong semuanya ditambah semuanya ini dikurangi tengah-tengahnya. Identik dengan peluang, teman-teman. Jadi peluang gabungan dari A gabung B itu adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Jadi ini khusus untuk yang kejadiannya punya irisan ya. Misalnya jadi teman-teman ini adalah contoh dari kedua kejadian yang beririsan. Misal diambil satu kartu acak dari satu set kartu bridge yang lengkap bila A adalah kejadian terpilihnya kartu as dan B adalah kejadian terpilihnya kartu wajib, maka hitunglah peluang A gabungan B. Nah, kita tahu nih kalau ke as tadi berapa? 4, ada 4, berarti ada semua ada 52 sehingga peluangnya A adalah 4/52. Sementara di B itu adalah terpilihnya kartu wajib. Terpilihnya kartu wajib. Ada berapa? Kartu wajib itu ada 13 dong. 13 dan 13/52. Nah, ada nggak irisan? Ada dong. Kartu as wajib, ya kan? As yang wajib. Jadi ada berapa? Ada 1. Sehingga di sini peluang A irisan B itu adalah 1/52. Sehingga kalau kita mau cari peluang gabungannya yaitu peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Dimana di sini 4/52 ditambah 13/52 dikurangi 1/52. Ini irisannya nih. Nah, hasilnya adalah 4/13. Bagaimana? Wah, keren nih, kayaknya udah pada bisa semua ini. Kalau tadi sebelumnya kita sudah ngomong kejadiannya punya irisan nih. Bagaimana dengan dua kejadian yang saling lepas? Artinya nggak punya irisan nih. Nah, kita karena irisannya 0 maka peluang A gabung B tinggal dijumlahkan ya peluang A ditambah dengan peluang B. Lebih jelasnya seperti apa? Ayo kita lihat. Ini nih contohnya.
Pada pelemparan 2 buah dadu, tentukan probabilitas munculnya muka 2 dadu dengan jumlah 7 atau 11. Jadi, kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman punya 2 dadu ya, maka kalau yang jumlahnya 7 ada berapa saja kemungkinannya? 6 dengan 1, 5 dengan 2, 4 dengan 3, 2 dengan 5, 1 dengan 6, dan 3 dengan 4. Ada berapa di sini teman-teman semuanya? Iya benar. Nah, di sini untuk yang B itu adalah peluang yang jumlahnya 11. Berarti cuma ada 2 dong, 6, 5 dengan 5, 6. Kira-kira ada nggak yang sama di sini dengan ini? Iya, nggak ada yang sama. Jadi irisannya berapa? 0. Sehingga kalau kejadian itu saling lepas, maka irisannya 0. Sehingga bisa diperoleh peluang A gabung B tinggal peluangnya A ditambah dengan peluangnya B. Oke teman-teman? Keren teman-teman. Kalau tadi kejadian yang beririsan, kemudian kejadian yang saling lepas. Nah, sekarang kita bahasnya tentang dua kejadian yang saling komplementer. Namanya juga komplementer ya. Jadi yang tidak termasuk anggota dari A misalkan, tapi ada di S tuh. Nah, sehingga kalau misalkan kita gambarkan kejadian saling komplementer itu berada di luarnya A, seperti pada video berikut ini. Nah, untuk mencari, jadi peluangnya untuk kejadian yang komplementer itu adalah 1 dikurangi peluangnya A. Jadi misal nih, kemungkinan saya bisa lulus tes bahasa Inggris itu adalah 1/3. Kemungkinannya peluang saya lulus bahasa Inggris adalah 1/3. Maka peluang saya tidak lulus berapa? Ya, tinggal 1 dikurangi 1/3. Bagaimana? Nah, udah pada paham belum? Nah, sekarang teman-teman boleh dicoba untuk latihannya bisa dikerjakan dan juga nanti bisa dikumpulkan di laman yang sudah ditentukan ya teman-teman. Selamat belajar. Nah, bagaimana nih teman-teman? Udah pada bisa semuanya dengan materi kita hari ini? Sekian dulu jumpa kita hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya ada di rumah. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.